Anda kembali menyaksikan Breaking News kasus Sambo, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Kami masih terhubung dengan Prof. Gayus. Prof. Gayus, selamat sore, masih terhubung dengan kami, Prof. Selamat sore. Ya, Mbak Vena, selamat sore. Ya, Prof. Gayus, tadi dengan rekan saya Ana Tealita, Anda sudah menjabarkan banyak sekali mengenai hasil vonis dari Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan. Kita akan bahas vonis terhadap terdakwa lainnya atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk Verdi Sambo, Prof. Gayus, hasilnya adalah hukuman mati yang diterima oleh Verdi Sambo. Tanggapan Anda seperti apa? Karena ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum seumur hidup. Ya, kalau istilahnya strafmat, ya, strafmat itu besarnya hukuman itu memang di tangan hakim, ya, tidak bisa dipersoalkan oleh siapapun, ya, bahwa hakimnya itu dianggap harus benar, putusan itu adalah putusan yang tepat, itu apa namanya, ketentuannya begitu, ya, bahwa hakim itu harus asasnya dianggap benar. Nah, tetapi kan publik di kalangan hukum di masyarakat kan juga mempunyai hitung-hitungan, ya, bukan matematis, ya, tapi punya hitung-hitungan kepatutan, kemudian kebiasaan itu kan diperhitungkan. Nah, memang khusus kasus ini, ya, terdiri 5 orang terdakwa, dakwaannya semua sama, yaitu pembunuhan berencana. Nah, ini memang perlu penelitian karena sistem hukum kita itu tidak kolektif responsibility. Kita ini tiap orang bertanggung jawab pada posisi di mana orang itu bertanggung secara hukum, ya. Kecuali pada hukum pidana korporasi, ya. Corporate crime itu memang ada penggabungan yang semua menjadi sama, ya. Tapi kalau pidana umum itu kita tidak ada bersama-sama menjalani, hanya bersama-sama tapi dipisahkan pasalnya. Keterkaitannya itu 55, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh, siapa yang ikut serta melakukan, 55, 56 memberi sarana. Di situ pembagiannya. Jadi kita belum punya pidana kolektif di Indonesia. Oke. Melihat vonis Prof yang diberikan terhadap Verdi Sambo, ini kan hukuman mati. Tentu yang masih akan kita tunggu adalah jalannya proses nanti, banding, kasasi, dan lain sebagainya. Apakah ada kemungkinan, Prof, dari hukuman mati yang diterima oleh Verdi Sambo bisa kemudian turun menjadi hukuman seumur hidup atau bahkan 20 tahun penjara dengan hasil persidangan lainnya? Upaya apa, Prof, yang bisa dilakukan? Ada perbedaan antara terdakwa yang 4 dengan 1 yang Eliezer. Eliezer tadi dinyatakan oleh kuasa hukumnya, penasihat hukumnya, kami menerima. Nah, tapi yang 4 lainnya kan tentu ada sebagian ya masih berpikir-pikir, sewaktu 14 hari untuk berpikir, dan 7 hari dia harus melantik akte banding. Nah, itu dimungkinkan. Tapi kalau Eliezer tergantung JPU, kalau JPU tidak banding, walaupun jaraknya jauh, itu kan hak tetap. Agak jaraknya agak kontroversial, ya, dari 12 tahun menjadi setahun setengah. Tapi ada di kewenangan jaksa karena tidak ada ketentuan bahwa JPU harus banding, tidak ada. Nah, tapi kalau yang 4 lainnya, tentu saya membayangkan mereka menggunakan hak untuk appeal, banding, seperti itu. Nah, ini berbeda-beda karena masing-masing orang kepuasan putusan itu kan tergantung yang tadi orang mendapat hukuman itu. Jadi kita lihat nanti apakah saya yakin 4 orang ini pasti banding. Prof. Gayus, ini sebetulnya pertanyaannya agak sedikit jauh, ya, Prof. Tapi ini saya mewakili publik yang begitu resah dengan hadirnya KUHP baru, ya, Prof, ya, setelah mendengar vonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo. Dari KUHP baru ini cukup ramai diperbincangkan oleh publik bahwa aturan KUHP itu disebut belum berlaku. Ini kaitannya dengan kasus Verdi Sambo yang mendapatkan hukuman mati, ini bagaimana Prof. Gayus melihatnya? Pandangan saya ada 2. Yang pertama, ya, direvisi itu bukan undang-undang, pasal pada undang-undang, pasal 100 pada undang-undang KUHP. Nah, kalau ini yang terjadi, maka putusan yang berlaku sebelum 3 tahun kemudian masih bisa digunakan ketika undang-undang ini dinyatakan berlaku pada 3 tahun nanti. Persoalannya, apakah eksekusi orang Sambo ini dalam 3 tahun itu kan nggak ada spekulasi, bisa nggak dieksekusi? Nah, kalau selama 3 tahun ini tidak dieksekusi, ya dia bisa menggunakan hak yang pada undang-undang yang muncul yang baru. Dan itu digunakan karena revisinya bukan undang-undang, beberapa pasal dalam undang-undang. Itu jawaban saya. Mungkin kalau ada pendapat lain. Dan yang kedua,
undang-undang ini di antara pasal-pasal itu sedang dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita juga tunggu itu. Apa hasilnya nanti kembali. Banyak undang-undang yang dikembalikan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak diterima untuk digunakan sebagai undang-undang yang baru. Ini masih berlaku berarti. Tapi kita lihat nanti untuk MK putusannya apa dan apakah pasal 100 itu diuji. Oke, intinya masih uji materi ya, masih harus melihat nantinya seperti apa ya Prof ya. Oke, Prof Ya. Gayus beralih tadi kan sudah menjelaskan soal Verdi Sambo ya Prof. Kemudian ini masih ada 3 terdakwa seperti Putri Chandrawati, kemudian juga Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ketiga terdakwa ini juga mendapatkan hukuman yang bisa dikatakan berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Apalagi sebelumnya setelah Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, Ricky Rizal dikatakan akan lebih tinggi vonisnya daripada Kuat Ma'ruf. Namun hasilnya ternyata jauh lebih rendah. Padahal Ricky Rizal ini anggota kepolisian. Bobot untuk vonis dari pandangan kasat mata Prof Gayus ini seperti apa? Iya, bagi saya, pandangan saya mereka berdua dituntut sama, 8 tahun kalau tidak salah. Nah, ini memang mempunyai analisis yang berbeda. Kita kan menggunakan, hakim ini menggunakan 2 analisis. Analisis perbuatan dan analisis yuridis. Artinya perbuatan dianalisa, yuridisnya dianalisa. Kalau saya bicara Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf berbeda, yang satu anggota polisi, yang satu sipil. Nah, ini tentu mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda. Yang satu ada perintah, yang walaupun perintah itu perintah sah apa tidak, tapi dia ada perintah. Ketika dia diminta untuk menyimpan senjata api ke dashboard, misalnya itu bagi saya perintah yang sah. Sebagai atasan meminta lakukan. Tapi ketika diminta menembak, dia bilang tidak. Menolak. Kalau saya tidak berani, tidak kuat mental. Tapi itu bisa jadi merupakan alasan dikemukakan. Prinsipnya dia tahu perintah menembak itu kan tidak benar sebenarnya. Menembak temannya sendiri. Bahkan TNI pun juga tidak bisa menembak yang orang berseragam sama. Itu latihan-latihan mereka di Amerika. Mereka ini berlatih semua bersama. TNI khusus di Amerika, kemudian polisi khusus seperti apa, Gegana, Pelopor, Brimob, itu semua di Amerika. Latihannya di SWAT namanya, special weapon taktis, itu di sana mereka berlatih. Itu kalau gambar polisi, mereka tembak, dia tidak tembak. Kalau gambarnya bandit dengan baju yang loreng itu tembak, dia tembak. Itu latihan dari penggunaan senjata api. Nah, ini memang sebenarnya diikuti oleh oleh si ini Richard Eliezer yang menolak perintah itu. Oke. Nah, itu sudah betul sebenarnya dia menolak. Nah, ini kan ukuran-ukuran. Berarti dia itu tidak punya rencana. Dia tidak punya niat untuk menembak. Nah, kalau dihukum berat sampai 13 tahun, tentu ya itu ada hitung-hitungannya. Saya tidak bisa memprediksi itu. Tapi kalau Kuat Ma'ruf, dia itu orang sipil. Orang sipil tapi mau memberikan support pada bosnya, lalu dia membekal pisau, sajam, senjata tajam. Dia bukan senpi, ada sipil. Tapi dia membekal pisau. Nah, ini bagian-bagian yang memberatkan karena undang-undang tentang senjata tajam, senjata api itu di Undang-Undang tahun 51 masih darurat itu memang berat hukumannya. Mungkin atau mengacu itu. Jadi memang pertimbangan hukumnya belum cukup jelas bagi masyarakat karena petikan vonis itu belum sampai ke masyarakat. Oke, baik, terima kasih Prof Gayus sudah meluangkan waktu memberikan keterangan pandangannya mengenai vonis kelima terdakwa yang sudah selesai. Kita sudah sama-sama saksikan vonis yang diterima untuk kelima terdakwa ini. Terima kasih banyak Prof Gayus. Sehat selalu. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News kasus Sambo masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.